Halo anak-anak, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Dian. Pada video kali ini saya akan membahas bab kelima tentang sistem persama linear dua variabel bagian kedua. Sistem persama linear dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan setelah menonton video ini kamu dapat memahami sistem persama linear dua variabel, perbedaan persama linear dua variabel, dan sistem persama linear dua variabel. Menentukan penyelesaian sistem persama linear dua variabel dengan metode grafik dan metode substitusi. Sistem persama linear dua variabel. Apakah kamu tahu apa itu sistem persama linear dua variabel atau sering disingkat dengan SPLDP? Ya. Masih ingatkah kamu pada pembahasan sebelumnya tentang persama linear dua variabel, ya, atau dikatakan dengan PLDP, ya, dimana bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C, ya. Persama linear dikatakan dua variabel karena persamaannya memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Sementara sistem persama linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian, ya. Bentuk umum SPLDP itu adalah AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R, ya. AX dan Y ini adalah variabel, ya. Jadi dikatakan sistem persamaan linear adalah dua buah persamaan yang memiliki satu penyelesaian, ya. Misalnya persamaannya 2X dikurang Y sama dengan 6, X ditambah Y sama dengan 5, ya. Nah, di sini kita menentukan berapakah nilai X dan Y, ya. Jadi dua buah persamaan memiliki satu penyelesaian yaitu X dan Y. Perbedaan persama linear dua variabel dan sistem persama linear dua variabel. Yang pertama, persama linear dua variabel memiliki satu persamaan. Sistem persama linear dua variabel memiliki dua persamaan. Kemudian mempunyai penyelesaian yang tak berhingga banyaknya, ya. Pada PLDP penyelesaiannya lebih dari satu atau tak berhingga. Sementara SPLDP hanya mempunyai penyelesaian satu pasangan nilai, yaitu nilai X dan nilai Y. Kemudian penyelesaian PLDP tidak terkait dengan penyelesaian PLDP yang lain, ya. Artinya jika terdapat dua buah persamaan, maka penyelesaian dua persamaan tersebut tidak saling terkait. Misalnya persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6 tidak sama penyelesaiannya dengan X tambah Y sama dengan 7, ya. Sementara pada SPLDP penyelesaiannya saling terkait antara PLDP yang satu dengan PLDP yang lain, ya. Misalnya ada dua persamaan X tambah Y sama dengan 4, Y sama dengan 2X, ya. Kedua persamaan tersebut memiliki satu penyelesaian yang saling terkait yaitu X dan Y.
Penyelesaian sistem persama linear dua variabel. Untuk menentukan penyelesaian dari sistem persama linear dua variabel atau SPLDP dapat ditentukan dengan 4 cara. Yang pertama, metode grafik, kemudian metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana penyelesaian SPLDP dengan menggunakan metode grafik dan metode substitusi. Yang pertama, kita gunakan penyelesaian sistem persama linear dua variabel dengan metode grafik. Ya, masih ingat kamu kan penyelesaian persama linear dua variabel yang berupa sebuah garis lurus, ya. Maka di sini kita akan menentukan penyelesaian dari dua buah persamaan, ya, dengan menggunakan grafik dari persamaan tersebut, ya. Mari kita bahas contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 2X kurang 8 dan 4X tambah 2Y sama dengan 12. Tentu kamu masih ingat untuk menentukan pasangan atau himpunan pasangan berurutan suatu persamaan, kita bisa menentukan beberapa nilai X, atau boleh juga kita menggunakan dengan tabel, ya, atau kita juga bisa menentukan dengan menentukan titik potong koordinat sumbu X dan titik potong koordinat sumbu Y. Di sini saya menggunakan titik potong koordinat sumbu X dan sumbu Y, ya, dengan bentuk tabel. Yang pertama, kita lihat titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kemudian nilai Y sama dengan 0 kita substitusi ke persamaan, ya. Persamaan Y sama dengan 2X kurang 8. Kita tentukan himpunan pasangan berurutannya dengan menggunakan tabel, ya, dimana di sini diketahui titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, ya. Titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Maka persamaan 2X kurang 8 sama dengan 0, ya, karena Y-nya 0. 2X sama dengan 8, X sama dengan 8 dibagi 2, 4. Kemudian titik potong sumbu Y, X-nya bernilai 0, ya. 2X kurang 8 sama dengan Y, ya, atau kebalikannya juga boleh. 2 dikali 0 dikurang 8 sama dengan Y, ya. 0 kurang 8, Y sama dengan negatif 8, ya. Sehingga himpunan pasangan berurutannya atau nilai masing-masing nilainya X sama dengan 4, Y sama dengan negatif 8, dan himpunan pasangan titiknya adalah 4,0 dan 0, negatif 8, ya. Sekarang kita lihat persamaan kedua, 4X tambah 2Y sama dengan 12. Juga sama, ya, kita gunakan titik potong koordinat sumbu X dan titik potong koordinat sumbu Y. Kita lihat, ya, 4X ditambah 2 kali 0, ya, karena Y-nya bernilai 0 sama dengan 12. 4X ditambah 0, ya, sama dengan 12. 4X sama dengan 12. Kemudian kita bagi 12 bagi 4 sama dengan 3, ya. Berarti nilai X-nya adalah 3. Kemudian yang berikutnya
dipotong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Maka 4 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. 0 ya, 4 kali 0 itu 0 sama dengan 12 tambah 2Y. 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 bagi 2, 6 ya. Maka Y-nya adalah 6. Sehingga himpunan pasangan berurutannya 3,0 dan 0,6 ya. Setelah kita menentukan himpunan pasangan berurutan atau titik koordinat dari persamaan pertama dan persamaan kedua, kemudian kita gambarkan pada grafik kartesius ya. Kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah 40, ini titiknya. Kemudian yang kedua adalah 0 negatif 8. Ya, setelah kita tentukan pasangan titik koordinatnya, kemudian kita garis atau kita hubungkan ya, hingga grafiknya berbentuk garis lurus ya. Kemudian kita tentukan pasangan titik untuk persamaan yang kedua. Yang pertama adalah 30, kemudian yang kedua adalah 06. Kedua pasang titik tersebut kita hubungkan dengan garis ya, sehingga terbentuk satu garis lurus. Setelah didapat pasangan titik antara persamaan Y sama dengan 2X kurang 8 dan persamaan 4X tambah 2Y sama dengan 12, pasangan titik tersebut kita letakkan pada koordinat kartesius atau grafik koordinat kartesius ya. Yang pertama titik pasangan titik 40 dan 08. Kemudian kita hubungkan ya garisnya. Kemudian pasangan titik yang kedua adalah 30 dan 3,0 dan 0,6 ya, kita tentukan seperti ini. Kemudian kita tarik garis lurus ya. Ternyata antara garis dari persamaan Y sama dengan 2X kurang 8 dan garis dari persamaan 4X tambah 2Y sama dengan 12 saling berpotongan di sebuah titik, yaitu negatif 1 pada sumbu Y, negatif 1, kemudian pada sumbu X ya, posisinya berada di antara 3 dan 4 ya, titik 3 dan 4. Maka yang menjadi perpotongan antara garis pertama dengan garis kedua itulah yang menjadi penyelesaian dari sistem persamaan linear Y sama dengan 2X kurang 8 dan 4X tambah 2Y sama dengan 12, yaitu 3 1/2, negatif 1 ya. Dengan kata lain, X-nya atau nilai X-nya sama dengan 3 1/2 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 1. Sekarang kita tentukan persamaan linear, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi ya. Tentu kalian tidak asing dengan bahasa substitusi ya. Substitusi artinya di sini adalah mengganti ya. Substitusi itu adalah mengganti ya, atau kata lainnya adalah mengganti. Kita mengganti salah satu ya persamaannya ya, atau kita ubah.
Kita lihat yang pertama. Tentukan penyelesaian dari sistem persama linear 2x kurang y sama dengan 18 dan 3x tambah 4y sama dengan 5 ya. Kita di sini menentukan bagaimana kita menyelesaikan dengan metode substitusi ya. Untuk metode substitusi sendiri itu ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa mengganti x atau mengganti variabel x atau mengganti variabel y ya. Kita boleh pilih salah satu. Nah, di sini saya memilih yang pertama, yaitu mengganti atau mensubstitusi variabel x ya. Untuk mengganti atau mensubstitusi variabel x, nah di sini persamaannya kita nyatakan dalam bentuk x sama dengan ay ditambah b ya. Kita ubah persamaannya dalam bentuk x sama dengan ay ditambah b. Jadi persamaan kita pilih salah satu dari dua persamaan, yang mana yang akan kita ubah bentuknya menjadi persamaan x sama dengan ay tambah b. Di sini saya pilih persamaan yang pertama ya. Di sini saya pilih salah satu persamaan, yaitu 2x kurang y sama dengan 18 ya. Kita ubah bentuknya menjadi 2x sama dengan y tambah 18. Kemudian kedua persamaan ya, kiri dan kanan kita bagi dengan 2 ya, atau juga boleh x sama dengan y tambah 18 per 2 ya, sehingga diperoleh persamaan x sama dengan setengah x tambah 9 atau x sama dengan 1/2y ditambah 9 ya. Kemudian x sama dengan 1/2y tambah 9 kita substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, di sini saya substitusikan ke persamaan kedua, yaitu 3x tambah 4y sama dengan 5 ya. Yang diperoleh 3 dikali 1/2y ditambah 9. X ini variabel x ya, kita ganti dengan persamaan x sama dengan 1/2y tambah 9 ya, sehingga diperoleh 3 dikali 1/2y tambah 9 tambah 4y sama dengan 5 ya. Kita kalikan ke dalam ya, masih ingat tentunya perkalian suku 1 dengan suku 2 ya. Sehingga diperoleh 3/2y ditambah 27 ditambah 4y sama dengan 5 ya. Yang memiliki variabel yang sama kita dekatkan, kemudian kita konstanta kita pindah ke kanan ya, sehingga diperoleh 3/2y ditambah 4y sama dengan 5 dikurang 27 ya. Kita jumlahkan tentunya ya, sehingga diperoleh 11/2y sama dengan negatif 22, y sama dengan negatif 4 ya. Kita kalikan ya, 2 dikali negatif 22 sama dengan negatif 44 dibagi 11, y nya sama dengan negatif 4 ya. Setelah diperoleh nilai y sama dengan 4, kita substitusikan lagi ya. Nilai y sama dengan negatif 4 ke persamaan. Saya di sini mengambil persamaan x sama dengan 1/2y ditambah 9. Ini bebas ya. Anak-anak boleh atau kalian boleh substitusikan nilai y ke persamaan mana aja. Boleh persamaan 2x kurangnya sama dengan 18 atau 3x tambah 4y sama dengan 5 ya. Atau juga boleh ke persamaan x sama dengan 1/2y ditambah 9. Tinggal kalian sesuaikan. Sekarang kita substitusikan atau kita ganti y sama dengan negatif 4 ke persamaan x sama dengan 1/2y ditambah 9 ya. X sama dengan 1/2 dikali negatif 4 ditambah 9. Kita kalikan ya, sehingga diperoleh negatif 2 ditambah 9 x sama dengan 7 ya. Nilai x sama dengan 7. Jadi diperoleh nilai x sama dengan 7 dan y sama dengan negatif 4. Ini yang tadi di awal kita bahas ya.
bahwa sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP memiliki dua persamaan yang memiliki satu penyelesaian. Jadi nilai X sama dengan 7 dan nilai Y sama dengan negatif 4. Kalau kita substitusikan ke persamaan manapun akan memperoleh hasil yang sama. Ya, kita substitusikan ke persamaan 2, kita buktikan ya, 2X kurang Y sama dengan 18. Ya, kita substitusikan nilai X nya sama dengan 7, nilai Y nya negatif 4 sama dengan 18. 2 kali 7 14, negatif dengan negatif atau negatif kali negatif jadi positif, ditambah 4 sama dengan 18. Terbukti ya, 14 tambah 4 sama dengan 18 ya. Ke persamaan kedua juga sama, kita substitusikan ya, kita buktikan. 3 dikali 7 ditambah 4 dikali negatif 4 sama dengan 5 ya. 3 dikali 7 21 dikurang 4 dikali negatif 4 negatif 16 sama dengan 5 ya. 21 dikurang 16 sama dengan 5 ya. Sesuai ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua masih dengan metode substitusi. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 3X tambah Y sama dengan 7 dan 5X kurang 3Y sama dengan 7 ya. Kalau tadi kita mengganti variabel X, sekarang saya menggunakan mengganti variabel Y atau mensubstitusi variabel Y. Jadi bebas ya. Kalian boleh menentukan atau mengganti variabel yang mana aja. Boleh Y yang diganti atau X ya. Sama seperti tadi kita nyatakan dalam bentuk persamaan, karena di sini kita mengganti variabel Y, maka bentuk persamaannya Y sama dengan PX tambah Q ya. Kita ubah ke persamaan. Kalau tadi persamaannya X sama dengan AY tambah B ya, karena yang kita ganti adalah variabel X. Nah, kalau yang berikut kita ganti adalah variabel Y nya, maka sama dengan PX tambah Q ya. Sehingga kita pilih seperti tadi, kita pilih salah satu persamaannya. Di sini saya ambil persamaannya 3X tambah Y sama dengan 7. Y sama dengan negatif 3X ditambah 7 ya, persamaan yang baru dalam bentuk persamaan. Y sama dengan PX tambah Y. Kemudian kita substitusikan persamaan Y sama dengan negatif 3X tambah 7. Bebas ya, ke persamaan mana aja. Di sini saya ambil ke persamaan 5X kurang 3Y sama dengan 7 ya. Kalian boleh juga kembali memasukkan ke persamaan di awal ya. Kita ambil salah satunya. Nah, sehingga diperoleh 5X kurang 7Y, 3X sama dengan 7 ya. Kita substitusikan 5X dikurang 3 kali Y tadi adalah negatif 3X tambah 7 ya, dikali negatif 3 ditambah 7 sama dengan 7 ya, sehingga diperoleh 5X, kemudian kita kalikan tambah 9X dikurang 21 sama dengan 7 ya. Kita jumlahkan ya, 5X tambah 9X karena memiliki variabel yang sama dengan 14X. 14X dikurang 21 sama dengan 7 ya. Yang 21 adalah H. Kemudian kita konstanta negatif 21 kita pindah ke kanan menjadi 14X sama dengan 7 tambah 21 diperoleh 14X sama dengan 28 ya. X sama dengan 2 ya. 28 dibagi 14, maka nilai X sama dengan 2 ya. Setelah diperoleh nilai X, kita substitusikan kembali ke persamaan ya, mana aja boleh. Di sini saya ambil persamaannya Y sama dengan negatif 3X tambah 7 ya, persamaan setelah diganti ya.
Kalian boleh mensubstitusikan ke persamaan awal, yaitu 3x tambah Y sama dengan 7, atau 5x kurang 3Y sama dengan 7. Bebas ya. Nah, di sini saya ambil persamaan Y sama dengan negatif 3x tambah 7 ya. Tinggal kita substitusikan aja. Y sama dengan negatif 3 dikali 2 ditambah 7. Y sama dengan negatif 6 ditambah 7. Ya, maka nilai Y sama dengan 1. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 1.